Bagaimana dengan kita al-iktsar ala salah Nabi Muhammad SAW, dengan perbanyak salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, "Aktsiru minas salati aliyya yaum al-jum'ah wal itihad, fa inna salatukum ta'rudu aliyya." Artinya Nabi bilang, perbanyaklah kalian salawat kepada aku di hari Jumat dan juga di malam Jumat. Salawat kalian sampai kepadaku. Bahkan di riwayah disebutkan fulan bin fulan. Ya, artinya apa? Dengan kita salawat ini, arti disebutkan juga nama fulan bin fulan, nama kita dan juga nama orang tua kita. Ini juga termasuk apa? Artinya kita dikenal oleh Nabi Muhammad dan juga orang tua kita dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu alal habib. Ini juga termasuk bakti kita, birrul walidain kepada orang tua kita, dengan berbanyak sholawat kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata guru kami, bil iktsar minas shalah ala nabi yaj'al hayatana mamlu'ah bis sa'adah wal farah wal itminan. Dengan kita perbanyak ini sholawat kepada Nabi Muhammad, itu menjadikan hidup kita penuh dengan ketenangan, penuh dengan kebahagiaan, dan juga mamlu'ah bil yusr, penuh dengan kemudahan. Bahkan Sayyid Muhammad bin Al-Maliki bilang, asir kulla sir fi shalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sir, segala rahasia-rahasia terhadap sesuatu apapun, sumber di mana puncaknya? Di dalam salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita sambut nih. Bentar lagi kita masuk bulan Rabiul Awal. Sambut dengan apa? Perbanyak salawat, sambut dengan tambahkan rasa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambut dengan kita al-qiraah fi sirah Nabi Muhammad SAW, baca daripada kitab-kitab sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah bikin jadwal dari sekarang. Kitab sirah Nabi kita baca, bagaimana peperangan Nabi kita baca. Baca lagi Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, daripada Asy-Syama'il, bagaimana cara Nabi makan, cara Nabi berpakaian, cara Nabi minum, dari bangun tidur sampai mau tidur. Habib Qadir Wasegab bilang dalam Tausiah Wahid Dar Mustafa, kalau kita sekarang aktsaruna ya daiman ya natabi bisya'il jadid. Kita ini kebiasaan kita dengan sesuatu yang baru, artinya sesuatu yang tren. Di Indonesia pasti muncul nih, ya, di Instagram, di Facebook ada yang baru, pasti kita ikutan. Akhirnya orang bingung sekarang, daripada anak-anak kecil kita, daripada kaum muda, kaum remaja, bahkan yang udah menjelang tua juga ikut viral juga. Mohon maaf dengan joget-joget yang gak jelas. Akhirnya sekarang semua orang bicara tentang agama semua sekarang, bahkan bisa berfatwa semua. Ulama udah jelas referensinya, tapi orang-orang gara-gara tren ikut-ikutan berfatwa. Artinya apa? Yuk mulai sekarang kita ikuti, patokan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ke bawah tren. Karena di Indonesia paling banyak orang fokus di gadget semuanya. Ya, akhirnya ikut tren, diikut-ikutan. Cara makan begini, baju begini, atau ada perkataan yang viral kita ikuti. Ya, enggak usah kita ikuti. Ingin tren dengan apa? Meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga nih tren dengan pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga dengan bagaimana cara jalannya Nabi, cara makannya Nabi. Bangga dengan ngamalin sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya bersiwak. Ya. Di antaranya apa kita bangga dengan apa? Dengan kita menjauhi maksiat, itu juga bisa bangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita gunakan handphone kita dengan hal-hal yang manfaat, dengan men-share yang manfaat, tidak ada unsur yang tidak berfaedah yang sia-sia, itu juga bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita hadir majelis ilmu, itu juga bisa menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya banyak hal-hal yang harus kita tambahkan agar kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita melanjutkan daripada pengkajian hadis daripada kitab Nurul Iman min Kalam Habibur Rahman sampai ke hadis ke-7 tentang ahabbun nas, tentang orang yang paling disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut nama Rasulullah, ucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ini adalah kalam Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Siapa kata Nabi bilang ahabbun nas ilayya Aisyah wa minar rijal Abuha. Bukhari Muslim. Jadi sahabat Amr bin As, Nabi bersabda bahwasanya orang yang paling aku cintai, ya, isyarahnya ai fi dzalikal waqt, di waktu itu. Di antaranya apa? Sayyidah Aisyah dan juga wa minar rijali, dari kaum laki-laki di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Artinya putra, putri dan juga ayahnya. Artinya apa? Kenapa Nabi bilang seperti itu? Karena apa? Sayyidah Aisyah ini daripada istri Nabi yang hafizat katsiran minal ahadits hatta qila anna rubal ahkam manqul anha. Sayyidah Aisyah ini apa? Termasuk perempuan yang cerdas, berwawasan luas, cara berpikirnya luas. Bahkan sampai meriwayatkan paling banyak dalam hadis, sekitar 2210 hadis. Ya, dalam hadis, terutama dalam bab ma yata'allaq bil ahkam, ya, ahkam nisa wal usrah. Apa-apa yang berkaitan dengan hukum-hukum terkait perempuan dan juga apa tentang keluarga. Kebanyakan daripada apa? Bahkan sampai seperempat hukum, ya, itu dinukil daripada riwayat Sayyidah Aisyah. Artinya dalam fikih hadis ini artinya kita menyebutkan daripada manaqib, daripada kepribadian Sayyidah Aisyah. Di antaranya Pak, kita sebagai perempuan ikuti daripada Sayyidah Aisyah. Jangan sampai ke bawah tren-tren yang enggak jelas. Ikuti Ummahatul Mukminin, Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidah Khadijatul Kubra, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Maryam bin Imran, Sayyidah Asiyah, isi daripada Fir'aun. Jadi ikuti seperti itu. Jangan ikuti yang tren. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat. Kalau antum ingin sekedar tren, ya ikutilah orang-orang yang ahlul fasik, ahlul fujar, orang-orang yang mana mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanamkan kepada anak kita, jangan ke bawah tren yang masa kini. Kita trennya apa? Sebagaimana kata Imam Abdullah bin Mubarak, sering diulang-ulang oleh Habib Ali Masyhur bin Habib, wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf. Setiap hal yang baik yang tidak bertentangan dengan syariat pasti itu ikutnya dengan para salaf terdahulu, para orang lain terdahulu. Wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaq. Setiap hal yang baru, yang aneh-aneh kagak jelas, tren-tren yang tadi itu fi ibtida'i man khalaq. Ikut apa? Terhadap orang-orang yang masa kini, orang yang zaman now. Jadi kita ikutlah kepada orang-orang terdahulu, yang mana mereka selalu apa? Ingat kepada Allah SWT, selalu ikatannya kuat dengan Allah, ikatannya kuat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai perempuan ikutilah daripada Sayyidah Aisyah. Artinya apa? Banyak belajar, banyak apa hadir daripada halaqah ilmu supaya kita bisa meniru. Minimal jangan sampai ke bawah tren yang zaman sekarang. Dan juga yang orang yang paling cintai daripada kaum laki-laki, di antaranya apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia termasuk orang yang pertama masuk Islam. Ya, aqdam sahabah. Dia terkenal dengan kejujurannya. Ya, terkenal apa? Dengan kesetiaannya, kesabarannya, menemani perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hijrah. Ya, orang yang menemani hijrah dari Mekah kepada Madinah. Sampai beliau berdiam di Gua Thur, bersembunyi daripada apa? Orang-orang kafir Quraisy. Saking cintanya beliau kepada Nabi Muhammad, iman dengan Nabi Muhammad, apa? Beliau sampai apa? Menenangkan hati Nabi Muhammad, bikin hati tenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bikin Nabi enggak cemas, bikin Nabi pokoknya apa? Nyaman. Sampai beliau rela, ya, setiap lubang itu cuma beliau, tapi ada satu lubang yang lupa. Kalau antum umrah pasti ceritain ini. Lupa, di situ ada ular, sampai dipatok ular beliau. Artinya apa? Begitu besar cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tiru daripada kesabarannya, kesetiaannya. Karena ini adalah sahabat karib, sahabat yang dekat. Artinya apa? Beliau senang dan susah, ya, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita punya sahabat tapi senang doang. Tapi pas lagi susah tinggalin. Jangan seperti ini patokan sahabat nih, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadilah sahabat yang ikut serta dalam senang dan juga susah. Artinya bareng-bareng berjuang. Jangan sampai udah enak, pas udah susah dibuang, ditendang dan segala macam. Jangan sampai seperti itu. Ya. Artinya dalam hadis ini kita boleh, ya, menyukai seseorang dalam hal yang penuh keutamaan tadi, dalam kesetiaan, kesabaran, boleh.
Dan juga yang selanjutnya hadis tentang as-sakinah, tentang ketenangan, ya. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam idza ataytumus shalah fa'alaikum bisakinah wal waqar wa la ta'tuha wa antum tas'awun. Nabi bilang apa? Ketika kalian hendak akan mengerjakan sholat, ya, fa'alaikum bisakinah, hendaknya kalian dengan apa? Dengan tenang, wal waqar, dan juga tenang. Apa bedanya sakinah wal waqar? Ini dikatakan at-ta'anni wa jinabil abbas. Sakinah itu artinya dia apa, ketika mau sholat ini apa, gak buru-buru, gak tergesa-gesa. Contoh imam udah apa, udah rakaat 1, udah mau rukuk dia langsung lari tuh, berasa berusuh ya, lari-lari gitu habis wudu ya, sampai khawatir apa, kenapa? Sampai maaf kalau lantainya licin bisa jatuh, ya. Itu seperti jalannya pelan, tenang, ya. Wajina bil abbas, dan juga apa, menghindari daripada hal yang sia-sia. Atau antum udah di masjid, udah azan, tinggal iqamah, tapi antum ngobrol kemana, kesana kemari, atau nongkrong di luar dulu, atau zaman sekarang nyebat dulu, jangan kayak gitu nunggu iqamah, ya, jangan, ya. Artinya Pak, duduk ketika iqamah banyak doa. Dikatakan apa? Doa bihadil awqat, ya, la tarud. Doa di dalam waktu ini tidak ditolak, arti dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sedangkan al-waqar itu artinya ketenangan di dalam keadaan kita. Ya, kalau tadi ketika jalan, kalau keadaan artinya keadaan daripada mata kita kelirat-lirik kemana-mana, fokus, ya, fokus. Dan juga apa, khafis shaut, artinya apa, merendahkan suara. Jangan di masjid ngobrolnya kenceng, ya. Yang pujian-pujian sholawat kalah sama yang ngobrol, ya. Dan juga apa, wa'adamul iltifat, jangan tolak-tolak kemana-mana. Fokus, kita masuk ke masjid dengan tenang, ya, supaya kita ini dalam sholat dalam keadaan tenang. Kalau antum buru-buru pasti apa, ngos-ngosan, ya, baca Fatihah juga ngos-ngosan, capek, ya, ngos-ngosan, sholatnya enggak tenang, bahkan apa yang lupa daripada rokaat, ya. Jadi seperti itu, harus tenang. Dan juga fama adraktum fasallu wa fatakum fatimu. Kalau misalkan antum tadi ketika masuk sholat, kalau imam udah ruku, ya udah, ya, nanti antum bisa lanjutin rakaat selanjutnya. Artinya nambah rakaat. Ya, jangan maksain buru-buru. Ya, fatimu fatakum, kalau bisa ketinggalan rakaat nanti berarti sempurnain. Ya. Lalu ketika itu pernah kejadian ini dari para sahabat, ketika itu apa? Sama kayak kita juga, ya. Jadi Nabi sedang sholat, sahabat buru-buru juga. Setelah beres sholat, Nabi bilang, tadi kok kenapa ada suara, ya, atau yang suara cepat buru-buru? Apa jawab sahabat? Istajal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami buru-buru sholat supaya dapat rakaat pertama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi? Fala taf'alu, ya, tidak ataitum shalah fa'alaikum bisakinah wal waqar. Maka jangan lakukan seperti itu. Ya, antum hendaknya ketika sholat ingin bertemu dengan Allah, bertemu dengan Allah dalam keadaan tenang. Kalau antum jalan tenang kan enak, ya. Nanti ketika baca niat juga tenang, baca Al-Fatihah juga tenang. Jangan sampai lagi sholat ngos-ngosan, ya, ngos-ngosan. Ya. Jadi dengan tenang, baik dalam ketika jalan dan juga keadaan di kita. Ya. Nah, hadis ini juga dijelaskan tentang apa artinya irsyad dan Nabi Muhammad SAW, petunjuk bimbingan dari Nabi Muhammad SAW dalam perkara ketika hendak sholat. Dan juga keutamaan sakinah wal waqar, tenang dalam keadaan kita berjalan hendak sholat, dan juga ketenangan keadaan kita. Dan juga apa, kita ketika hendak sholat jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Kalau antum makanya di Tarim itu sebelum adzan udah standby itu kebanyakan di Masjid Al-Muqdar, di Segaf 15 menit sebelum udah duduk. Jadi kata beliau, adzan ini bukan untuk kita yang ingat, tapi apa, adzan ini untuk yang goflah, orang yang lalai di pasar. Apa, adzan kan ngingetin orang supaya orang ke masjid. Tapi kata orang Tarim, orang-orang yang hatinya kuat dengan Allah SWT, mereka 15 menit sudah standby di masjid. Jadi sudah apa, ketika di masjid, ketika adzan menjawab daripada azan. Kalau di pasar kan orang masih lupa, masih ada yang ngobrol, akhirnya diingetin tuh. Ya, di sana di pasar macam-macam, ada yang ingat Allah, ada yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang selanjutnya
ayakuna daibil shalah muta'addiban biadabiha. Kita berangkat ketika hendak sholat dengan adab-adab yang terbaik, dengan pakaian yang terbaik, dengan sorban yang tidak ada najisnya, tidak ada, mohon maaf, kita baju yang gambar-gambar itu jangan. Kalau gambar tulisan di belakang itu bisa mengganggu daripada kekhusyuan sholat. Ya. Bahkan Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika itu, ya, beliau kalau mau sholat itu apa pasti itu menguning wajahnya. Ya. Kenapa kata beliau? Atadri baina yadayya man aku ini akan menghadap siapa? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya benar-benar takut. Benar-benar persiapan yang benar-benar ekstra yang kuat. Untuk apa? Salat bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang santai-santai kita langsung salat, langsung biasa, enggak. Tapi benar-benar persiapan yang terbaik bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau fuqaha yang bagi ayat tadir muridus salah lahdo yastadi mafiya fa inna tu'in al-khusyu wal khudu fi shalah. Sehingga para fuqaha hendaknya bagi kita ini diusahakan untuk datang, ya, sebelum daripada adzan. Atau kalau udah ada adzan, antum duduk tuh. Jangan ngobrol, jangan apa, fokus banyak doa. Fokus juga menghadirkan daripada rasa khusyuk di dalam sholat, dan juga mengesampingkan daripada urusan dunia, supaya ketika dalam sholat timbul yang namanya hudur, ya, hadir hatinya dan juga jasadnya di dalam sholat bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara tentang yang pentingnya sakinah wal waqar di dalam sholat. Maka itu jangan tergesa-gesa. Kita ini kayak dikejar apa aja. Kita ini fokus ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saya bermanfaat. Jadi kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.